selamat pagi semua. Selalu semangat pagi, salam satu hati, yes, yes, yes. Ya, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Ya, Ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu terus untuk mengingatkan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita sebagai ungkapan syukur, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Tian, silakan pimpin dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, silakan duduk. Baik. Nah, Ibu mau cek dulu di samping-samping ada sampah? Tidak ada ya? Ya, kelasnya sudah bersih. Baik. Sebelum mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran. Olive, Hadir, Bu. Kano, Hadir, Bu. Xavier, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Alvaro, Hadir, Bu. Tessa. Hadir, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran kita sebagai rasa bentuk nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu kemerdekaan. Kita berdiri dulu. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Iya, kalau kemarin siapa yang masih ingat materi pelajaran kemarin matematika? Boleh? Pecahan. Macam-macam pecahan. Pecahan itu ada macam-macam. Yaitu apa-apa? Pecahan desimal. Pecahan desimal, Pecahan biasa. pecahan biasa, Pecahan campuran. pecahan campuran, satu lagi persen. Ya, itu adalah macam-macam pecahan. Hari ini kelas 5 akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Tentang apa? Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Nah, Ibu harapkan kalian mengikuti pelajaran dengan tertib ya. Kamu harus penting belajar ini pecahan karena pecahan ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu penting untuk belajar ini ya. Baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah dengan mengamati ilustrasi, kelas 5 dapat melakukan penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati ilustrasi, kelas 5 mampu melakukan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui tayangan PowerPoint, kelas 5 dapat menganalisis penjumlahan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati tayangan PowerPoint, kelas 5 dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan percaya diri. Oke, baik. Kalau sudah melihat tujuan, sekarang Ibu mau tanya, masih ingat apa itu pecahan? Siapa ingat apa itu pecahan? Itu pecahan. Olive. Bagian yang menggambarkan dari suatu keseluruhan. Cynthia? Daerah. Dari suatu daerah. Yang lain? Bagian dari himpunan. Bagian dari himpunan. Iya, bagus sekali. Jadi pecahan itu adalah bilangan. Jangan lupa, bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan atau suatu daerah atau suatu Himpunan. himpunan. Baik. Nah, kamu masih ingat tidak?
Seperti ini contohnya. Masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Ini contoh-contoh pecahan. Yang gambar pertama pecahan berapa? 1/2. Yang kedua? 1/3. Yang ketiga? 1/4. Yang keempat? 3/4. Ya, sebenarnya yang gambar ungu itu bukan 1/4 ya. Itu yang dihasil berapa? 30. Iya, yang dihasil 3. Jadi ini juga sebenarnya 3/4. Baik. Nah, perhatikan tayangan di depan. Oke, ayo mengamati. Amati gambar, ada gambar apa itu? Apa? Memegang buah. Memegang buah. Buah apa yang mereka pegang kira-kira? Melon. Buah apa? Melon. Nah, di situ ada bacaan di samping. Coba sama-sama lihat. Baca. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Beni membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan cara menggabungkan buah melon tersebut? Baik, jadi tadi ada nama siapa dan siapa tuh? Beni dan Edo. Ada Beni dan Edo. Mereka bawa buah apa yang mereka bawa tadi? Melon. Buah melon. Edo tadi ada bawa berapa banyak buah melon? 1/8. Berapa? Edo membawa berapa? 1/8. 1/8 buah. Lalu Beni itu bawa berapa? 1/2. 1/2 bagian. Nah, sekarang di situ 1/8 dengan 1/2. Dapatkah kalian menjumlahkan itu? Dapatkah kalian menyebutkan pecahan dari gabungan Beni dan Edo? Ini sebuah operasi hitung. Operasi itu ada 4 ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika mau gabung Edo dengan Beni punya tadi, berarti operasinya menjadi bagaimana? Edo punya berapa? Kali. Hah? Edo punya berapa? 1/8. Kalau Beni punya berapa? 1/2. Lalu kalau mau kasih gabung berkedua berarti harus Ditambah lagi. harus Dibagi lagi. dibagi yang satu. Menurut Ano, Ditambah. kalau mau gabung kau punya berapa? Beni punya berapa? Kalau mau gabung bagi? Hah? Bernard, menurut Bernard harus ditambah supaya gabung. Jadi mau hitung berapa banyak mereka dua punya, berarti Edo punya yang 1/8 ditambah dengan Beni punya yang 1/2. Operasi hitungnya menjadi ini 1/8 ditambah 1/2. Nah, kalau bilangan biasa, cara menjumlahkan itu mudah, tinggal tambah. Tetapi ini adalah penjumlahan bilangan pecahan. Bilangan apa? Pecahan. Ada caranya. Nah, untuk mengawali kegiatan itu, yang pertama kita punya suatu kegiatan bermain penjumlahan bilangan. Apa? Bermain penjumlahan bilangan. Caranya bermain bagaimana, Ibu? Nah, Ibu punya kertas. Ibu bagi ke kamu ada kertas. Coba satu kelompok Ibu bagi dua kertas. Lalu Ibu bagi, dia butuhkan gunting. Ini. Sekarang perhatikan aktivitas. Baca. Ayo kerja bersama. Di sini suruh kerja bersama. Yang pertama, buatlah 1/2 bagian dari kertas yang Ibu bagikan. Sudah? Ya, Bu. Sudah jadi? Belum, Bu. Sudah jadi? Belum, Bu. Langkah ketiga, buatlah pecahan 1/4 dari bagian kertas lipat tadi. Perhatikan setengah bagian yang dibagi 2. Lihat di gambar tuh, gunting menjadi berapa bagian? 4. Lama.
nilainya 2/4. Lalu yang seperempat mana seperempat? Nah, itu menjadi berapa? 1/4. Kalau di situ seperempat tetap seperempat. Lalu sekarang yang berikut, lakukan penjumlahan dari dua pecahan tersebut. Coba siapa bisa jumlahkan? Penjumlahannya bagaimana, Olive? Iya, kertas setengah yang mana? Ini 1/2. Angkat, yang ini 1/4. Dijumlahkan toh? Ya, lalu setengah tadi nilainya berapa? Olive? 2/4. Lalu ditambah sama dengan berapa? 3/4. Tepuk tangan untuk kelompok nasionalis. Kamu, bagaimana? Pecahan yang setengah nilainya 2/4. Lalu? Iya, terus? Kalau dijumlahkan 1/4 dan 1/4 sama dengan 3/4. Iya, sama dengan 3/4. Tepuk salut untuk kelas 5. Tepuk salut. Salut. Kelas 5. Kelas kembali. Oke, baik. Yang berikutnya. Iya. Dalam penjumlahan pecahan yang akan kalian pelajari itu adalah penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, lalu penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Hari ini kalian akan belajar tentang menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, yang kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama berpenyebut sama. Pecahan kan terdiri dari dua bilangan toh? Apa dan apa ya? Pembilang dan penyebut. Apa dan apa? Pembilang dan penyebut. Itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana kalau menjumlahkan penyebutnya yang berbeda? 1. Ubah lebih dulu pecahan itu agar penyebutnya sama, yaitu dengan menggunakan KPK dari dua penyebut. Kedua, bila penyebut pecahan dikalikan dengan bilangan, maka pembilangnya pun harus kali. Yang ketiga, jika hasil penjumlahan pecahan masih bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Iya, berapa per berapa? 4/5 ditambah 3/4. Semua lihat ke sini. Perhatikan di papan. Samakah penyebut antara 4/5 dan 3/4? Tidak. Yang pertama penyebutnya berapa? 5. Yang kedua penyebutnya? 4. Caranya bagaimana? Pertama harus Samakan penyebut. harus apa? Samakan terlebih dahulu. Untuk mengerjakan operasi ini kita harus samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Mencari KPK. Dengan apa? Mencari KPK. Mencari KPK. KPK dari 5 dan 4. iya. KPK dari 5. 5. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30. dan seterusnya, kalau titik-titik itu dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Adakah kelipatan yang sama antara kelipatan 5 dan kelipatan 4? Ada tidak? Ada. Angka berapa? 20. Angka berapa? 20. Iya, 20. Ya, kalau ke sana lagi masih ada, Berarti KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Berarti kita sudah tahu di sini. Penyebutnya nanti adalah bilangan berapa? 20. Penyebutnya nanti bilangan 20. Nah, yang berikut. Sekarang sudah tahu Lalu sekarang kita kali silang untuk cari yang bagian 4/5 nih. Berapa kali berapa? 4. Iya, di sini adalah 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 19. Berapa?
16 ditambah. Berapa kali berapa lagi? 3 kali 5. 3 dikali 5 sama berapa? 15. Sudah sama atau belum? Sudah. Sama-sama penyebutnya sudah sama atau belum? Sudah tahu. Ya, sekarang tinggal jumlahkan. 16 tambah 15 per 20. Berapa, 16 tambah 15. Berapa, 16 tambah 15 berapa? 31. 16 tambah 15 berapa? 31. 31 per 20. Itulah hasilnya. Sekarang jika hasilnya lebih besar, maksudnya pembilangnya lebih besar dari penyebut, dapatkah kita sederhanakan? Dapat. Bisa tidak? Bisa. Jika ini kan, ini masih bisa disederhanakan. Tadi ada langkah yang ketiga, jika pembilangnya lebih besar bisa disederhanakan. Sederhanakan caranya bagaimana? 31 dibagi 20. Kamu tahu perkalian 20? Tahu. 1 kali 20? 2 kali 20? 40. Udah tahu? Iya, baik. Sekarang 31 dibagi 20. 1. Kira-kira berapa? 1. Kira-kira berapa? 1. 1 kali 20? 20. 31 kurang 20 berapa? 11, Bu. Berapa? 11. 11. Berarti pecahan ini disederhanakan menjadi 11 per 20. 1. 11 per 20. Bisa mengerti? Bisa. Ini kalau cara gampang karena 20. Oke. Selanjutnya, perhatikan lagi. Nah, yang berikut adalah penjumlahan pecahan campuran. Kenapa dia disebut pecahan campuran? Cynthia Ramo, apa tuh pecahan campuran? Bilangan bulat dan pecahan. Iya? Bilangan bulat dan pecahan. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, perhatikan berikut. Pecahan campuran, contohnya berapa tuh? 2, 3, 4, Terus pecahan berapa lagi? 3, 5, Nah, pecahan-pecahan ini dapat diubah ke pecahan biasa. Caranya adalah, contoh yang pertama 2, 3 per 5. Ini pecahan campuran toh. Ada bilangan bulat, ada pecahan. Nah, caranya untuk mengubah ke pecahan biasa adalah, perhatikan baik-baik sini. Bilangan bulat ini dikali penyebut ditambah pembilang, lalu per penyebut yang tadi. Contohnya 2, 3 per 5 ini sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3. 2 kali 5 berapa? 10. Ditambah 3 13. per penyebut yang tadi, per 5. Jadi hasilnya sama dengan 13 per 5. 13 per 5. Bisa? Bisa. Yang kedua 3, 5 per 6. Caranya tadi bagaimana? 3 kali 6 tambah 5. Iya, 3 kali 6 berapa? 18. 3 kali 6 berapa? 18. Ditambah 5 23. 23 dibagi 6 sama dengan 23 per 6. Menjumlahkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua cara. Jadi ada dua cara kerja untuk menggunakan pecahan yang campuran tadi. Yang cara pertama, mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang macam tadi tuh kita ubah ke pecahan biasa. Kemudian menyamakan penyebutnya kedua pecahan tersebut. Selanjutnya lakukanlah operasi hitung campuran. Contoh di sini, perhatikan contoh. Soalnya bagaimana? 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Iya, sabar dulu. Ya, perhatikan sini ya. 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. 2 1 per 3. Itu kita gunakan cara yang pertama tadi adalah dengan mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Nah, menjadi pecahan yang pertama bagian yang
pertama, bagaimana caranya tadi? 1 dikali 2 ditambah 1 Per 2 ini. Jadi sama dengan dia menjadi bagaimana? 1 kali 2 ditambah 1 3 sama dengan 3/2 3/2 ditambah yang ini 2 kali 3 tambah 1 7 per 3 ini masih baru langkah pertama, merubah pecahan apa? Pecahan apa? Menjadi pecahan biasa. Nah, ini sekarang kita lihat di sini. Ini penyebutnya berapa? 2 Yang ini 3 langkah kedua adalah menyamakan. pembulat penyebutnya Samakan dulu apanya? Penyebut. 3/2 ditambah 7/3. Bagaimana tadi cara menyamakan penyebut? Dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. 2 kelipatannya 2 lalu 3 dan seterusnya. Sekarang kamu lihat mana bilangan yang sama? 12 Iya, bilangan 6. Berapa lagi? 12. Lalu KPK-nya yang mana? 6 Yang mana? Yang paling kecil adalah 6 berarti penyebutnya nanti adalah 6. Lalu sekarang kita kali sudah, tinggal kali silang. 3 kali 3 9 ditambah per 6 7 dikali 2 14 7 kali 2 Iya, sekarang sudah sama tidak? Sudah sama tidak? Sekarang kalau sudah sama tinggal penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi 9 tambah 14 per 6 hasilnya sama dengan 9 tambah 14 berapa? Berapa? 23 dibagi 6. Ini hasilnya 23 bagi 6 kira-kira berapa? 3 dikali 6 3 kali 6 berapa? 18. Lalu 23 dikurang 18 5. Ini sisanya Jadi dia sama dengan 3 5 per 6. Ini bisa disederhanakan menjadi 3 5 per 6. Bisa paham? Ya Ibu jelaskan, ini ada contohnya. Nah, sama dengan yang di sini. Iya, selanjutnya cara kedua. Nah, cara kedua adalah dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian melakukan operasi hitung yang sesuai. 1/2 tambah 2 1/3. Bilangan bulat yang ada di sini apa dan apa? 1 dan 2. 1 dan 2. Kita bisa pisahkan sendiri bilangan bulat ini. Bilangan bulat yang ini 1 dan 2. Kita bisa jumlahkan sendiri di luar. Menjadi berapa? 1 tambah 2. Iya, 1 ditambah 2 sama dengan ditambah lagi pecahannya tadi berapa? 1/2 tambah 1/3. 1/2 tambah 1/3. 1 tambah 2 tadi bilangan bulat sama dengan 3. Lalu tadi 1/2 tambah 1/3 kan beda toh? Belum tahu penyebutnya toh? 2 dan 3 tadi kamu harus cari KPK-nya. Berapa 2 dan 3? 6. KPK-nya berapa? 6. Jadi tinggal 3 dikali 1 3 per 6 ditambah 1 dikali 2 per 6 sama dengan 3 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan di bawahnya 3 per 6. 3 per 3. Tadi kan kamu sejumlah sendiri. Ya toh? Ya Bu. Maka hasilnya sama dengan yang tadi kita gunakan cara 1. Cara 1 dengan cara Mengubah ke pecahan yang mengubah ke pecahan
bilangan bulatnya sendiri, lalu pecahannya sendiri. Bisa? Paham sampai sini? Siapa mau bertanya? Tidak, baik, kita lanjut. Nah, ini menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh, ibu membeli 1/1/2 atau 1,5 kilogram telur, 1/1/2 kilogram telur dan 2/1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan itu? Ini yang kamu bisa kerjakan dengan dua cara. Ibu membeli 1/2 kilogram telur. Lalu membeli lagi 2/1/4 kilogram telur. Berapakah jumlah total belanjaan ibu? Caranya kita pakai cara yang kedua. Dengan cara apa tadi? Ya kita pakai di situ tadi cara apa? Memisahkan bilangan bulat dan pecahan. Ya, caranya bagaimana? 1/1/2 ditambah 2/1/4 sama dengan kita pisah dulu bilangan bulatnya berapa dan berapa tadi? 1 tambah 2 itu sendiri. Lalu bilangan pecahannya berapa dan berapa? 1/2 dan 1/4. Seperti itu. Sama dengan 1 tambah 2 ini berapa? 3 ditambah 1/2 tambah 1/4. Sudah sama penyebutnya? Belum. Harus samakan lagi penyebutnya, yaitu KPK dari 2 dan 4 adalah per-4. Iya, 1 kali 4 tambah berapa? 1 kali 2. Nah, 1 kali 4, 1 kali 2 2. iya, sama dengan 3 tambah 4 tambah 2 6. sama dengan 3, 6 per 4 kilogram. Bisa? Nah, aktivitas kedua. Buka yang ini. Ada gambar pecahan di situ toh? Ya, silakan lakukan penjumlahan pecahan itu. Ini cari dulu KPK-nya antara 2 dan 3 toh? Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah di kelompok ya? Oke, yang pertama kelompok mana yang mau laporkan? Kelompok? Mandiri. Laporan hasil diskusi kelompok mandiri. Nomor 1. 1/2 tambah 1/3 KPK-nya Adalah 6 KPK-nya 6. Oke, terus? sama dengan 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Jadi gambar ini nomor sabar ya Jason? Gambar nomor 1 tadi sudah. Sekarang nomor 2. Menurut kelompok mandiri 2/3 tambah 2/4 KPK-nya 12. jumlahnya 8/12 tambah 6/12 sama dengan 14/12. sama nomor 3. 1/4 tambah 1/3 KPK-nya 12. Iya. 3/12 tambah 4/12 sama dengan 7/12. 7/12. Kamu kelompok lain? Oh sama, bagus. Tepuk tangan untuk Jason. Selanjutnya kelompok mana yang melaporkan? Kelompok religius. Saya ingin melaporkan hasil diskusi kelompok religius. 1/2 tambah 1/3 KPK-nya 6. Jadi 1/2 tambah 1/3 sama dengan 5/6. Iya, 5/6. Sama dengan kelompok yang lain? Sama. Oke, yang berikut. 2/3 tambah 2/4 KPK-nya 12.
Jadi 2/3 tambah 2/4 sama dengan 4/12. Benar atau salah? Benar. Sama, kamu yang lain sama? Sama. Nomor 3. 1/4 tambah 1/3 KPK-nya 12. Jadi 1/4 tambah 1/3 sama dengan 7/12. Iya, 7/12 sama? Sama. Iya, tepuk salut untuk siapa tadi? Misel, tepuk salut. Salut. Zaman Misel oke. Kelompok berikutnya untuk melaporkan hasil diskusi ada siapa? Tasya, mari Tasya. Silakan. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok nasionalis. Nomor 1. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan KPK-nya adalah 6. Jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. 2/3 ditambah 2/4 KPK-nya adalah 12. Jadi 2/3 ditambah 2/4 sama dengan 14/12. Sama dengan yang tadi? Sama. Nomor 3. 1/4 ditambah 1/3 KPK-nya adalah 12. Jadi 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 7/12. Iya, 7/12 sama? Sama. Iya, bagus. Silakan duduk. Iya, aktivitas berikut mencoba. Nomor 1 pecahan berapa? 1/2. 1/2 ditambah 1/3. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan KPK dari 2 dan 3 tadi adalah berapa? 6. Sehingga nanti menjadi 5/6. Oke, kita ke aktivitas berikutnya. Kerjakanlah soal di bawah ini. Siapa yang mau kerja nomor 1? Alvaro, silakan kerja Alvaro. Di papan, ayo. 2/5 tambah 1/4. Sudah ada penyebutnya di situ 20 toh? Kamu tinggal lengkapi. Iya, Alvaro sudah mengerjakan nomor 1. Sama-sama kita lihat ya. 2/5 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah ada, KPK 5 dan 4 adalah 20. Jadinya berapa? 2 kali 4 berapa? 8/20 ditambah berapa? 5/20 sama dengan 13/20. Siapa yang benar jawaban seperti Alvaro? Iya, benar. Yang berikut nomor 2, siapa? Siapa yang mau mengerjakan nomor 2? Safier, silakan. Ya, Safier nomor 2. Iya, Safier sudah. Perhatikan ke sini. 2/3 ditambah 1/5 sama dengan penyebutnya berapa? 15. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Lalu dia kali silang. 2 kali 5 berapa? 10. 1 kali 3? 10 tambah 3 sama dengan 13/13. Siapa yang benar? Siapa benar? Iya, bagus sekali. Nomor 3. Siapa yang mau mengerjakan? Cynthia. Sudah? Ya baik, perhatikan sama-sama. 3/5 ditambah 1/3. Iya, di sini dia tuliskan KPK dari 3 dan 5. 5 dan 3 adalah berapa? 15. KPK-nya berapa? 15. Lalu sudah tahu penyebutnya 15. Lalu 3 dikali 3 9. 1 dikali 5 9 tambah 5/15 sama dengan 14. siapa benar? Siapa benar? Iya, bagus sekali. Iya, selanjutnya ada soal cerita. Nah, seperti contoh tadi toh, ada soal cerita. Sama-sama baca soalnya. Siti memiliki 3 pernah geter, sedangkan Betty memiliki 7 pernah
memiliki pita 3/4 meter. Berarti yang kalian kerjakan di situ, yang pertama diketahui apa? Diketahui apa? Diketahui Pita Siti. Pita Siti sama dengan berapa? 3/4 meter. Lalu pitanya siapa lagi? Pita siapa? Pitanya Beni. Pitanya Beni berapa? 7/8 meter. 7/8 meter. Ditanya apa? Jumlah pita. Iya, ditanya soal cerita kerja pakai langkah-langkah ya. Ditanya jumlah pita. Jawab. Kalau ditanya jumlah berarti harus ditambahkan. Berarti pita Siti ditambah pita Beni. Iya. Jawab. Jumlah sama dengan 3/4 ditambah 7/8. Siapa yang kerja begini? Seperti itu toh? Iya, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kita harus samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari berapa dan berapa? 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, lalu 8, 36, berapa? 32 dan seterusnya. Iya, berapakah KPK-nya antara 4 dan 8? 16, KPK-nya berapa? 16, Yang pertama ada, 12, yang kedua, 16, lalu 8, jadi KPK-nya berapa? 8, KPK-nya adalah 8. Nah, dari sini 8 dibagi 4, 2 dikali 3. 6, Nah, kamu kerja di situ tuh kan. Lalu ditambah 8 bagi 8, 1, 1 kali 7, 7, 6 ditambah 7. 13, Maka jumlah pita antara jumlah pitanya Siti dan Beni sejumlah berapa meter? 13, 8 meter. Siapa yang benar di situ kerjanya? Siapa yang benar? Oke, benar semua. Baik. Selanjutnya, sudah mengerti sampai di sini? Ada yang masih bingung? Ibu mau tanya? Tidak. Tidak. Baik. Iya, selanjutnya. Iya, setelah kalian belajar tadi, kita sama-sama membuat kesimpulan dari apa yang pelajari tadi, ya. Yang pertama, pecahan itu apa, ya? Bilangan yang menggambarkan Bilangan yang menggambarkan bagian-bagian dari iya, bagian dari keseluruhan. Iya, selanjutnya tadi penjumlahan pecahan. Bagaimana caranya menjumlahkan pecahan yang sudah sama penyebutnya? dengan menjumlahkan pembilangnya. Iya, menjumlahkan pecahan berpenyebut yang sama dengan cara apa? Menjumlahkan pembilangnya. Dengan cara tinggal menjumlahkan pembilangnya. Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Lalu yang kedua, bagaimana jika yang kedua apa? Menjumlahkan pecahan yang Berbeda-beda. Iya, yang berbeda penyebutnya. Berpenyebut berbeda. Ya harus bagaimana? Mencari KPK. Mencari KPK. Kita harus samakan apanya tadi? Samakan penyebut dengan cara Mencari KPK. mencari KPK dari dua bilangan tersebut. Iya.
Ketika sudah dapat APK-nya, lalu tinggal dikali silang. iya, dikali silang dan tinggal melakukan operasi perhitungan. Yang ketiga kita belajar tentang apa? Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, siapa yang mau bertanya tentang materi tadi? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Baik, kalau begitu sekarang Ibu bagikan soal. Ada soal 5 nomor isian. Silakan kerjakan masing-masing. Sudah semua? Iya, silakan kumpul pekerjaannya. Mari. Sudah semua? Siapa yang kumpul? Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Nilainya sebentar Ibu akan periksa. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang pecahan. Penjumlahan pecahan. Ada yang berpenyebut sama, ada yang berpenyebut berbeda. Lalu menjumlahkan pecahan. Yang satu lagi? Pecahan? Pecahan apa? Pecahan apa? Masalah kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Lalu menjumlahkan pecahan? Campuran. Menjumlahkan 2 pecahan campuran. Baik. Apakah kalian bahagia mengikuti pelajaran hari ini? Bahagia. Iya. Senang tidak belajar dengan Ibu? Senang, Bu. Baik. Ke depan untuk pertemuan berikut kita akan belajar tentang materi pengurangan dan perkalian pecahan. Baik. Karena sudah selesai, mari kita berdiri semua. Kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Silakan berdiri, kita akhiri kegiatan kita. Olive, silakan. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru dan nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur atas perlindungan-Mu dari pagi tadi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbingilah dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga agar tidak ada mara bahaya yang menimpa diri kami. Namamu kami puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semua. Selalu semangat lagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Silakan pakai tas dan kembali ke rumah masing-masing.